Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Triana Damayanti dengan NIM 202011111041 akan memaparkan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran saya. Uh, Level sekolahnya yaitu SMA dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok, teks deskriptif, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan alokasi waktu 1,41 kali 45 menit dengan pembelajaran daring dan 1 kali 45 menit pembelajaran terstruktur atau pembelajaran mandiri di rumah. Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 3.3 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat bersejarah atau terkenal di sekitar lingkungan atau daerah tempat tinggal siswa secara pendek sederhana dengan konteks sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya yaitu 4.3.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan, dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat bersejarah terkenal di sekitar lingkungan atau daerah tempat tinggal siswa. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sesuai teks atau bacaan yang telah dibaca. Ini masuk ke dalam C1. Ini selanjutnya yaitu C1 lagi, menyebutkan secara lisan atau maupun tulis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif sesuai teks atau bacaan yang telah dibaca. Selanjutnya yaitu C2, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari beberapa teks deskriptif sesuai teks atau bacaan yang telah dibaca. Dan selanjutnya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan, tulis, pendek, dan sederhana. Ini masuk ke C3, dan C4-nya memerinci fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif, lisan, tulis, pendek, dan sederhana dari teks yang telah dibaca. Untuk C5, menyimpulkan hasil dari membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif, lisan, tulis, pendek, dan sederhana. Dan yang terakhir yaitu C6, menulis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan, dan tulis pendek, dan sederhana dengan tepat. Untuk media belajar atau alat bahan dan sumber belajarnya sendiri, yaitu gambar dan lembar kerja siswa, ada kertas kerja siswa, mind mapping, dan gambar tempat bersejarah. Untuk sumber belajarnya saya ambil dari buku bahasa Inggris kelas 10 dari Kemendikbud edisi revisi 2017 dan tentu saja video pembelajaran yang dibuat oleh guru dan diupload ke YouTube. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Untuk gurunya akan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dan mengatur keadaan siswa di kelas, serta memeriksa kehadiran mereka. Dan tentu saja peserta didik akan merespon salam guru, menjawab pertanyaan guru, berdoa, dan menyampaikan kehadiran mereka secara langsung. Selanjutnya, guru akan melakukan review materi atau kegiatan yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yang masih berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, dan peserta didik menjawab pertanyaan guru dengan cara mengangkat tangan. Selanjutnya, guru akan menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu definisi dari teks deskriptif, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Peserta didik akan menjawab pertanyaan guru dengan menyebutkan secara lisan dari perbedaan ketiga fungsi tersebut. Gitu. Selanjutnya, guru akan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Dan guru akan menjelaskan tentang media yang dibutuhkan oleh siswa untuk
mengerjakan proyeknya nanti, dan peserta didik mendengarkan atau mungkin bahkan mencatat penjelasan guru. Untuk kegiatan intinya, saya bagi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek literasi. Untuk itu, guru akan meminta peserta didik untuk membaca teks bergambar tentang deskripsi sebuah tempat dari buku dan fokus terhadap pronunciation peserta didik. Dan peserta didik akan menyimak dan membaca dengan pronunciation yang tepat. Untuk vocabulary-nya, guru memberikan beberapa contoh vocabulary yang spesifik tentang teks deskriptif dari teks yang telah dibaca. Dan peserta didik akan mengamati dan menyebutkan beberapa vocabulary yang similar dari contoh teks yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada critical thinking. Guru akan mengajak peserta didik untuk mengamati kembali teks tersebut dan mempersilahkan agar siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku. Dan peserta didik akan mengidentifikasi pertanyaan dan menyebutkan jawaban dengan tepat. Selanjutnya, guru akan menanyakan tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Lalu siswa akan mengidentifikasi dari materi tersebut dengan tepat. Dan selanjutnya, guru akan menanyakan tentang perbedaan dari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Lalu siswa diharap bisa membedakan antara fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Untuk creativity, guru akan memberikan tugas mandiri berupa outline dari identifikasi deskriptif tentang struktur teks tempat bersejarah yang telah ditentukan oleh guru. Dan peserta didik akan menerapkan teks deskriptif tentang tempat bersejarah itu ke dalam bentuk mind mapping dengan tepat dan kreativitas mereka masing-masing. Selanjutnya, guru meminta peserta didik membuat contoh teks deskriptif tentang tempat bersejarah tadi dari tempat bersejarah tadi. Siswa diharap untuk menambahkan gambar dari tempat bersejarah itu. Dan peserta didik akan menulis contoh itu dalam kertas dan bisa menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan tepat dan kreatif juga. Untuk kegiatan penutupnya, guru akan melakukan review tentang materi yang sudah diajarkan dengan cara menanyakan kembali tentang materi yang sudah diajarkan oleh guru kepada murid. Dan peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut sebagai feedback, konfirmasi, dan evaluasi terhadap materi yang sudah diajarkan. Gitu. Untuk penilaian hasil belajar, ada penilaian sikap, itu meliputi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sesama teman, dan lain-lain. Ada juga penilaian pengetahuan, itu berupa tes tertulis pilihan ganda dan tertulis uraian. Tes lisan atau observasi secara langsung, itu diambil dari diskusi tanya-jawab di dalam kelas, atau mungkin percakapan antar teman. Dan selanjutnya ada penilaian keterampilan, itu berupa penilaian proyek tadi, penilaian portofolio, dan kreatifan peserta didik juga. Berikut contoh LKPD yang akan diberikan guru kepada siswa. Di sini ada contoh teks deskriptif, dan siswa diharap mampu menyebutkan tentang fungsi sosial, terus struktur teksnya, dan juga sinonim yang similar. Terus ada juga project, siswa diharap membuat mind mapping dan juga mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam bentuk buffalo paper, dan juga ditambahkan dengan foto yang menarik tentang tempat bersejarah tersebut. Gitu, oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.